kita akan membahas tentang apa dampaknya atau resikonya bila seseorang menyalahkan suatu ilmu atau aji pengasihan. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini, bahasan kita kaitannya dengan ilmu pengasihan. Tepatnya, kita akan membahas tentang apa dampaknya atau resikonya bila seseorang menyalahkan suatu ilmu atau aji pengasihan. Termasuk salah satu pertanyaan yang cukup sering saya terima memang adalah seputar resiko. Kalau mengamalkan ilmu pengasihan, apakah ada risikonya buat kita? Ada efek sampingnya atau tidak? Perlu kita garis bawahi dulu bahwa mengamalkan ilmu pengasihan tidak sama dengan menyalahgunakan ilmu pengasihan. Dampaknya mengamalkan ilmu pengasihan, terutama pengasihan beraliran putih, ya jelas tidak ada. Aliran putih tidak kenal resiko maupun efek samping. Tapi menyalahgunakan ilmu pengasihan memang bisa jadi mendatangkan dampak buruk, sebagaimana pisau di tangan kita. Kalau kita pakai dengan bijak, misalnya untuk memasak, ya akan jadi bermanfaat. Namun bila disalahgunakan, misalnya untuk menusuk orang, ya jadi tindakan kriminal. Ilmu pengasihan memang bisa disalahgunakan. Contoh, misalnya ditujukan untuk iseng saja, cuma ingin mempermainkan anak orang saja, atau untuk balas dendam terhadap seseorang yang pernah menolak cinta. Ini termasuk niat yang tidak tepat. Manakala disalahgunakan, dampaknya bisa jadi amalan ini tidak akan bereaksi, tidak memberikan hasil seperti yang Anda kehendaki. Atau parahnya lagi, bukan tidak mungkin malah mendatangkan keburukan bagi si pengamal yang menyalahgunakan. Orang tua zaman dulu bilang, orang duwe awu setakir. Awu artinya abu. Sedangkan takir adalah wadah makanan yang terbuat dari daun pisang. Orang duwe awu setakir artinya abu setakir pun tidak punya. Maknanya, ganjaran bagi mereka yang menyalahgunakan ilmu pengasihan adalah bakal miskin hidupnya, hangus rezekinya, melarat hidupnya. Tapi perlu diingat bahwa bukan ilmunya yang menjadikan melarat, melainkan kelakuannya. Contoh, ada seorang lelaki yang merasa telah menguasai ilmu pengasihan. Kemudian ia mendekati dan menggauli begitu banyak perempuan, padahal di rumah sudah punya anak dan istri. Pada akhirnya, anak istri pun ditelantarkan. Begitu banyak wanita datang meminta pertanggungjawaban. Pekerjaan jadi tidak karuan, hidupnya tidak tenang, ujung-ujungnya berantakan. Namun sekali lagi adalah kelakuannya yang menjadikan dampak tersebut, bukan ilmu pengasihannya. Bila ingin menghindari dampak ini sebenarnya gampang, yaitu dengan memiliki niat yang benar. Niatkanlah amalan Anda untuk membangun rumah tangga yang bahagia, bukan untuk bahagia dengan banyak pasangan. Harapannya semoga niat baik kita berbalas kebaikan pula. Kurang lebihnya, demikianlah dapat saya sampaikan seputar dampak menyalahgunakan ilmu pengasihan. Semoga dapat menjadikan sedikit wawasan. Akhir kata, terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.